Iya. Yang jadi kecurigaan saya juga nih dok ya, mohon maaf. Jadi kan setelah melakukan pembunuhan dan memutilasi ini, yang bersangkutan ini infonya begitu ya, kita tunggulah penyelidikan kepolisian secara komprehensif. Sempat juga membawa baskom gitu ya, berisikan potongan tubuh itu yang kemudian ya itu konon kabarnya ditawarkan ke warga dan lain sebagainya. Nah, saya menangkapnya begini, kalau misalnya kita harus melihat rekam jejak sosok pelaku ini dari sebelum-sebelumnya, artinya ini jangan-jangan ada upaya manipulasi dari seseorang ini, begitu, dari si pelaku ini. Saya kira bisa juga memang dengan cara dia dia dilabel sebagai daging ya, penjual kambing ya. Bisa juga kita mungkin menganalisa barangkali dia mungkin berusaha membuat potongan-potongan ini untuk dibagikan ke warga dengan harapan bisa menghilangkan jejak, menutupi manipulasinya. Begitu. Dan ini memang kita harus telaah lebih dalam. Ini seperti apa dan kita benar-benar harus melakukan tes kejiwaan yang jelas kepada pasiennya dan juga harus banyak segi yang diamati, ya terutama latar belakang dari seorang ini ya. Kemudian juga kalau dilihat sebagai pekerjaannya sebagai ya anggaplah bahasa kasarnya tukang jagal kambing, ya. Itu kan sebetulnya ada agresivitas yang disalurkan ke binatang ya. Tapi kan itu dia untuk jual maksudnya ya. Tapi kita mesti menelaah juga nih waktu itunya dia sebagai menjadi tukang dagang daging ini, apakah memang dia dasarnya juga suka membunuh binatang misalnya. Kita kan nggak tahu nih. Jadi kita kan mesti telaah jauh. Dan dia sampai menjadi seorang itu kan berarti ada punya jadi keberanian sendiri kan. Jadi sosok yang suka membunuh binatang itu juga harus bisa menjadi gitu. Bisa trigger. Kalau kita lihat dia kan juga di penjara gitu kan dia sempat melihat ini benar, ini nyata, ini benar, ini sampai nyata gitu loh. Seperti itu gitu loh dok. Nah ini makanya ini kita mesti telaah segala macam. Takutnya ini memang ada gangguan mental yang lain yang perlu ditelaah juga. Apakah memang ini dia bisa bingung membedakan antara fantasi dengan kenyataan. Karena takutnya juga kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang kalau halusinasi sangat kuat. Bisikan gitu? Iya, bisikan atau penglihatan Pak. Jadi kadang-kadang merasa bahwa istrinya itu dianggap bukan istrinya nih. Dianggap dia melihatnya bahwa ini sebagai monster atau sebagai binatang yang mengancam dia. Dia mau bunuh misalnya. Atau itu harus diteliti lebih jauh, belum tentu kan. Kita lihat ini seperti apa hasil. Oke. Nah kalau misalnya dokter yang mungkin boleh menjelaskan secara highlight singkat ya dok ya, terakhir nih dok, upaya apa yang bisa dilakukan oleh kedokteran spesialis kejiwaan ini untuk menangani kasus ini gitu misalnya? Jadi kan tidak hanya interview ya tentunya ya kan? Iya betul. Jadi biasanya ini kalau udah kasus-kasus khusus seperti ini, kita di kedokteran jiwa ini kita punya kedokteran jiwa yang khusus forensik. Dan mereka memang mempelajari khusus kasus bidang ini. Karena sekarang kan banyak. Jadi itu memang dia mempelajari di psikiatri forensik. Jadi mereka biasanya diamati lebih jauh. Dan kalau perlu kadang-kadang mereka dirawat dulu. Mungkin untuk diobservasi. Orang ini kalau misalnya manipulatif, manipulasinya kan bisa kita lihat ini seberapa jauh perilakunya selama dirawat. Gitu. Baik. Terima kasih Dr. Waskita Arwan sudah bergabung bersama kami dan diberikan penjelasan yang komprehensif. Terima kasih. Semoga tidak ada peristiwa-peristiwa seperti ini lagi ya. Yang sadis dan keji seperti ini. Betul. Gitu ya.